Oke, kita lanjutkan yang terakhir tentang bagaimana susahnya membedakan antara bentuk majemuk yang digabung dan yang dipisah. Makanya ada yang padu dan ada yang tidak padu. Nah, sekarang kita akan membahas, karena kita tidak akan terlalu grantes dalam dunia permajemukan, kita akan membahas yang lain, yakni penggunaan spasi yang situasional. Nah, situasional di sini maka kita tidak tidak bisa melihat spasi ini sebagai sesuatu yang wajib saja, tapi ada opsi-opsi yang bisa di apa namanya dipertimbangkan. Nah, ini kalau ini kita bahas dulu ini ya. Kedua bentuk ini sama betulnya, berarti sama penggunaannya, sama bolehnya ya. Jika konteksnya tepat. Ada kata sekalipun keluar, ini kan bentuk-bentuk yang digabung ya, bentuk-bentuk digabung. Di sebelah kanan ada yang dipisah. Jadi opsinya itu ada dua, ada yang digabung, ada yang dipisah. Tapi nggak semua kata ya, ini hanya kata-kata tertentu atau bentuk-bentuk tertentu yang begini. Banyak yang nggak begini ya. Nah, nah ini bedanya. Ini kita bicara penggunaannya ya. Sini semua sebelah kiri ini bisa kita gunakan karena kita bisa lihat contohnya di bawah. Sekalipun ia mencintaiku, aku tetap harus meninggalkannya. Nah, sekalipun di sini maknanya adalah walaupun ya, bisa dikati dengan walaupun ia mencintaiku, nah misalnya itu. Pria itu keluar dari ruangan rapat. Keluar di sini sebagai verba dari ruangan rapat sebagai keterangan ya. Adapun skripsi ini ditulis sebagai kenang-kenangan. Adapun di sini bukanlah keeksistensian ya. Barang siapa mencuri maka dia berdosa. Ini biasanya muncul di terjemahan Quran Kemenak ya. Ya, tapi siapapun bahasa Arab begini ya karakternya. Barang siapa. Bulan ini saja kita sudah menderita. Apalagi bulan depan. Nah, misalnya di ujung kemiskinan ya. Nah, ternyata yang sebelah kanan itu juga bisa kita gunakan. Misalnya begini ya, sejak berpisah, sekalipun aku belum pernah berbicara dengannya. Nah, sekali di sini maknanya tidak sama dengan sekali yang sebelah. Sekalipun di sini maknanya tidak sama dengan sekalipun di sebelah kiri. Ya, makanya itu bedanya pentingnya spasi ya. Sekali di sebelah kiri itu konjungsi ya. Konjungsi. Ya, konjungsi yang kita bisa ganti dengan sinonim yang lain, yakni walaupun, meskipun ya, meskipun ia mencintai kan bisa ya, walaupun. Sedangkan yang di sebelah kanan ini tidak bisa kita harus memisahkan karena artinya adalah satu kali, sekali itu artinya satu kali pun itu bisa kita spasi. Justru kalau Anda menggunakan punnya digabung, nah, untuk sebelah kanan ini maka salah. Pun juga sama berlaku pada yang sebelah kiri. Kalau Anda memisahkan pun di sini pada konteks ini maka salah. Ya. Maka konteksnya harus tepat. Nah, kalau ini intensitas berapa kali. Ini keterangan, fungsi keterangan. Kalau ini konjungsi ya beda ya. Kemudian yang kedua, pria itu keluar ini sebagai sebagai verba. Sedangkan keluar yang kedua itu sebagai preposisi atau frasa preposisi. Lebih tepatnya fungsinya fungsi keterangan. Memang fungsi keterangan keluar di sini juga bisa menjadi predikat ya. Di dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, frasa preposisi berpotensi untuk menjadi predikat. Sama halnya dengan keluar di sini. Tapi kalau menurut hakikatnya keluar di sebelah kiri ini adalah kata. Di sebelah kanan keluar di sini frasa preposisi. Nah, yang di sebelah kiri pada contoh keluar sebagai verba ya, karena dia
kata, dia verba. Maka contohnya dia verba. Dan fungsinya sebagai predikat. Nah, yang di sebelah kanan keluar di sini adalah frasa preposisi. Ya, fungsinya pada contoh di bawahnya itu lantas pria itu pergi ke luar kota. Itu fungsinya sebagai frasa frasa preposisi sebagai menempati fungsi keterangan. Ya, frasa preposisinya menempati fungsi keterangan. Nah, itulah bedanya. Dua-duanya benar, tapi harus tepat penggunaannya. Ya. Sebelah kiri ada kata adapun. Adapun di sini adalah konjungsi mungkin antar wacana ya, antar wacana atau antar kalimat lah minimalnya. Adapun skripsinya dan sebagainya. Adapun sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah tentang eksistensi. Ya. Adapun saya tidak akan mengambilnya. Misalnya ditanya, oh, kamu merokok? Oh, tidak. Masa nggak merokok? Loh, ada rokok pun saya tidak akan mengambilnya. Jadi ada pun saya nggak akan mengambilnya. Anda orang jujur, saya orang jujur. Mau diberi uang 1 miliar hasil curian? Tidak. Kalau itu di depan mata Anda bagaimana? Ada pun kalau saya tidak akan mengambilnya. Karena nggak, itu juga nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Yang keempat, barang siapa. Barang siapa di sini adalah makna sinonim dengan yang sebelah kiri ya, sinonim dengan siapapun. Siapapun atau ganti dengan siapa saja yang mencuri maka dia berdosa. Dan di sebelah sini barang milik siapa, barangnya siapa. Ya, iya justru yang kiri termasukkan, yang kanan tidak termasukkan. Yang terakhir apalagi ini konjungsi. Yang sebelah kanan apalagi ini tanya apalagi yang kau mau dariku. Bukan apalagi konjungsi. Ya, apalagi konjungsi itu maknanya adalah bisa kita ganti dengan ya bulan ini kita sudah menderita. Apalagi bulan depan. Ya. Inggrisnya apa ya? Nggak bisa. Tur meneh bahasa Jawanya ya, tur meneh. Bulan ini saja kita sudah menderita. Apalagi bulan depan. Nah, di sini bukan bertanya apa ya. Kalau di sebelah kanan ini bertanya, apalagi yang kau mau dariku? Uang, barang, HP, ya, cinta. Ya, jadi ini bedanya ya. Kita bisa mengganti apa ini dengan ya pembuktiannya kita bisa mengganti apa di sini dengan bentuk lain ya. Bentuk lainnya apa? Misalnya uang lagi yang kamu dariku ya. Ini nggak bisa berlaku di sebelah kiri. Uang lagi yang kamu dariku, barang lagi yang kamu dariku, cinta lagi yang kamu dariku. Ini nggak bisa di sebelah kiri. Ya, ini karena ini konjungsi dan ini bukan konjungsi. Itulah bedanya. Ya. Jadi kedua bentuk ini sama betulnya sebelah kiri dan sebelah kanan sama betul. Jika konteksnya tepat. Nah, berat ya. Nah, sekarang kita akan membahas penggunaan spasi yang salah dan yang betul. Kalau tadi itu bisa benar dan bisa salah, apa konteksnya tepat. Kalau ini penggunaan spasi yang salah dan yang betul pada konteks yang sama. Ini konteks yang sama. Yang sering saya lihat ya salah. Misalnya untuk penulis pemula semester 1, mahasiswa semester 1, bahkan sampai semester 6 pun seringkali keliru menggunakan spasi pada tanda kurung ya. Kurung, spasi, baru kata lain, terus spasi, baru kurung lagi. Nah, ini dihindari ya. Gunakan yang sebelah kanan. Ya. Kemudian yang kedua, seringkali mahasiswa baru semester 2, semester 1 itu menggunakan spasi dulu sebelum tanda tanya. Saya bingung ini belajar dari mana, apa nggak pernah baca buku. Tapi
15% dari mahasiswa semester 1, 2, 3 itu begini ya. Kemana? Ini jelas nggak bisa digabung, bisanya dipisah. Kecuali jika diberikan konfiks ya, lain waktu kita bahas. Konfiks itu akan membuat frasa ya, menjadi kata. Konfiks itu bisa membuat bentuk yang frasa panjang menjadi sebuah kata yang pendek. Itu namanya konfiks. Ya, apa kok pendek? Bukan pendek ininya. Itu dianggap satu kata. Misalnya berperi kemanusiaan. Itu bukan konfiks ya. Terus gini aja. Konfiks itu contohnya kalau ini kan dikemanakan ya. Ada kambing hitam ya. Kambing hitam itu kan kata majemuk, bentuknya frasa kan. Bentuknya kan dipisah spasi. Jadi jangan mengambing hitamkan ya, mengambing hitamkan itu satu kata. Bukan dua kata ya, mengambing hitamkan. Dan spasi di dalam kata kambing hitam itu akan tidak ada ya, dihilangkan. Itulah gunanya konfiks. Kemudian di mana juga sama ya, di mana itu yang betul itu di spasi mana. Di dalam pun sama ya, ada spasinya. Ke atas itu spasinya, ada spasinya. Kecuali kepada. Kepada itu dianggap sebagai satu kesatuan. Bukan ke spasi pada, tapi kepada sebagai satu kesatuan. Ini pengecualian. Ya. Tapi ini sifatnya etimologis ya, bukan morfologis. Pembuktian atau sintaksis bukan. Kemudian sebelum tanda titik dua itu seringkali kita memberikan spasi, ada banyak yang memberikan spasi, padahal tidak perlu. Ini yang sebelah kanan. Ini 1000 pun aku tak punya. Pun di sini salah ya, salah menggunakan spasinya pun harusnya diberikan spasi. Ya. Sungguh ku mencintaimu. Ini banyak, ada yang tanya ini ya. Ada guru yang tanya saya, bagaimana menuliskan ku mencintaimu? Sebelah kiri jelas salah ya. Kita akan gunakan, ya kok cepat sekali kan. Nah, kita akan gunakan apostrof ya, apostrof ku. Apostrof kemudian ku. Karena mencintai itu tidak bisa diberi proklitik atau diberi prefix atau diberi apa? Diberi proklitik atau prolexam. Nggak boleh ya, dilarang. Jadinya jika dibalik ya, sungguh kamu ku cintai. Ya, itu salah. Kalau itu berikan spasi harus seperti ini. Karena menghilang, kalau hilang, kunya akan jadi gantikan mau posisinya mau. Saya batuk ya. Coba cermati baik-baik ya. Kita diskusikan dalam kuliah sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.